Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kali ini adalah materi untuk kelas 10. Nah, kebetulan hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai pergaulan bebas atau tentang zina. Hai, ngomongin tentang zina, jadi dalam agama kita ini, agama Islam yakini ada larangan untuk mendekati zina. Nah, mendekati aja itu nggak boleh, apalagi sampai kejadian zina. Ya oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu adalah ayat tentang larangan mendekati zina. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, asbabun nuzul, apa itu asbabun nuzul? Yakini sebab turun, apa itu si alasan surat tersebut atau ayat tersebut itu turun. Nah, di sini Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dan Abu Umamah, pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghadirkannya seraya berkata, diam kamu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Pemuda itu mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, sungguh Allah menjadikan diriku sebagai tembusanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka." Hai, Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tembusanmu." Rasulullah SAW bersabda, menguatkan orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tembusanmu." Rasulullah SAW bersabda, menguatkan orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi atau dari pihak ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tembusan." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tembusanmu." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke dada pemuda itu serta berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah harinya." Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Itulah terkait mengenai asbabun nuzul Quran Surat Al-Isra ayat 32. Oke, sekarang kita masuk ke definisi zina. Yuk kita pahami makna zina lebih dalam lagi. Apa sih zina? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Jadi di sini adalah suatu pergaulan layaknya hubungan suami istri tapi tidak ada ikatan perkawinan
yang sah. Nah, lalu ada pertanyaan, kalau LGBT bagaimana? Yakini lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Nah, LGBT juga termasuk daripada perbuatan zina. Sekarang kita ambil contoh. Perbuatan yang mendekati zina adalah ada banyak hal sebenarnya, tapi di sini beberapa poin yang kita sebutkan adalah yang pertama adalah melakukan pergaulan bebas, yang kedua mendekati tempat yang dapat merangsang hawa nafsu, yang ketiga melihat aurat dan menghayalkannya, yang keempat melihat filem atau tayangan khas yang mengandung syahwat, yang kelima membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi, dan masih banyak lagi sebetulnya. Coba sekarang kalian renungkan poin apa saja nih yang dapat mendekatkan kita ke dalam perbuatan zina. Hai, oke, bicara tentang perbuatan zina, pasti ada yang namanya hukuman bagi pelaku zina. Kira-kira bagaimana hukuman bagi pelaku zina? Dalam Quran surat Al-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, berzina perempuan dan pendihnya laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa balas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk jalankan agama hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum tersebut mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, dalam kandungan Quran surat An-Nur ayat 2 ini ada beberapa poin. Yang pertama, bagi pelaku zina laki-laki maupun perempuan itu dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pelaksanaan hukumnya bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Nah, di sini ada potret gambar pelaksanaan hukum cambuk bagi pelaku zina. Itu di Aceh. Kau bicara tentang zina, ada dua kategori. Yang pertama yaitu Cina Maun dan zina Kairu Muson. Apa itu zina muhsan? Yaitu zina dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah pernah menikah. Jadi garis bawahnya adalah mereka sudah pernah menikah. Nah, hukumnya zina muhson adalah dirajam atau dilempari batu sederhana sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Lalu zina gairu muhsan yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Nah, hukuman zina gorengus adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, sekarang pertanyaan adalah, gimana sih cara mengetahui dan membuktikan kalau seseorang itu melakukan perbuatan zina? Di sini ada 2 cara. Yang pertama dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksinya itu adalah adil dan dapat memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua adalah pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Syarat pelaku harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa ditarik, berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Itulah 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Baiklah, itulah materi kita pada video kali ini. Baiklah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.